Yuk, kita mulai ya. TLKM volume besar hari ini, kata siapa tadi? Gigi Rich. Terus tahu nggak sih kalian Big Banks itu pada mau ini, mau buyback. Oke. Berarti BBRI gak jadi balik ke 38. Kemarin hampir kena 38 ya. 3860 disenggolin doang dikit. Kalau Konglo gak ngaruh siapa-siapa yang naik ya. Enggak ngaruh, itu ya sesuka-sukanya sendiri. Kebijakan aneh-aneh sekarang ini pusing gak jelas arah, kata Acugo. Yang paling bikin aku zong itu pas lagi ada demo ini loh. Demo apa namanya? Demo ojol. Terus tiba-tiba keluar wakil menteri ketenagakerjaan dan dia bilang oke, nanti dikasih ini. Aku bingung, what the heck gitu loh. Kan itu kan mitra. Kalau mitra dapat gaji ke-13, dapat THR, dapat yang lain-lain. Itu gimana ceritanya? Apakah undang-undangnya mau diganti atau cuman nenangin masyarakat doang? Tapi kan ya kayaknya investor gede bakalan kepengaruh gitu loh ya. Oke. Kabur dulu aja berlaku juga di saham sepertinya pada pindah ke kripto, kata Ayu Ijo. Oh gitu ya. Oke, aku jelasin ya. Yuk kita mulai. Aku matiin komennya, saya mulai live malam hari ini. Wah, menarik nih. Kabur dulu aja, apakah berlaku juga di pasar saham Indonesia nih pada pindah ke US stocks, ke kripto, ke instrumen lain yang lebih menguntungkan. Jadi tadi ada teman aku yang dia ngepost Irwan Prasetyo ya, dia ngepost tentang satu konten US stocks, Indo stocks gitulah, pakai satu aplikasi. Aku iseng buka aplikasi itu, aku tuh lupa aku punya investasi di situ. Kecil sih makanya bisa lupa gitu ya, kalau gede nggak bakalan lupa gitu ya. Nah jadi jujur sih kecil sih gitu. Oke, terus habis itu aku amazed sendiri lihat angka growth-nya. Aku ada taruh di story juga. Kita mulai live malam hari ini ya, start dari IHSG, dan nanti aku akan bahas apakah kita kabur aja dulu dari bursa Indonesia ke kripto, ke US, atau justru ini ada peluang, ada kesempatan di bursa Indonesia yang bikin orang kabur, tapi sebenarnya ini kesempatan. Karena kalau Warren Buffett bilang, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Mari kita lihat IHSG. Yang di TokTok, yang di YT, langsung aja ke Igoy. Ada banyak event yang dibuat sama tim aku sampai bingung mau umumin yang mana dulu. Oke. Aku pin M-Trade Start di sini, MV Start juga ada. MV Start tanggal 23. Terus ada Market Outlook tanggal 22 Februari. Market Outlook tanggal 22 Februari. Kalau yang ini nggak gratis. Ya, ini by ada part member M-Trade dan juga M-Fest. Ada Market Outlook tanggal 22 Februari, terus 23-nya Mvestart yang last Saturday itu rerun. Ya, jadi nanti 23 Februari yang kemarin bilang, aku nggak ikut. Oke, cek 123 yang di Igoy. Cek komennya dinyalain. Aman nggak di sini? Cek 123 yang di Igoy. Oke, udah aman ya. Matiin lagi komennya. Ulang. IHSG ini lagi di dekat resistance. Yang bikin dia naik 2 hari terakhir ini adalah sentimen DHE sebenarnya ya. Jadi DHE itu aku udah bahas kemarin, devisa hasil ekspor. Nah, jadi apa yang bikin DHE ini jadi sentimen positif? Karena sebenarnya dari hasil ekspor itu kecuali migas, duitnya itu harus balik ke Indonesia dan mesti ditaruh di 3 instrumen. Instrumennya apa? Instrumennya sekuritas valuta asing BI atau SVBI. Yang kedua sukuk valuta asing BI atau SUVBI. Terus kemudian yang ketiga adalah perluasan term deposit atau TD falas ya. Jadi mesti ditaruh di 3 instrumen itu. Dampaknya apa? Dampaknya di rupiah dan pasar falas. Yang pertama, akan ada potensi penguatan rupiah karena pasokan dolar bakalan meningkat dan pasar sekunder falas itu lebih liquid dengan SVBI dan SUVBI itu.
Kemudian yang kedua, buat eksportir ini bakalan lebih fleksibel dengan pilihan SVBI atau SUVBI yang bisa diperdagangkan, dan potensi imbal hasilnya lebih menarik dibandingkan dengan deposito, tapi pastinya ada risiko juga kalau kayak gini ya. Yang ketiga, untuk perbankan, impact-nya apa? Strategi likuiditas falas ini perlu disesuaikan karena dana itu bisa beralih ke instrumen BI yang non-bank. Sebenarnya agak negatif gitu ya, ada negatifnya untuk banking. Kemudian yang keempat ya, untuk investor dan juga pasar modal, seperti kamu dan saya, alternatif investasi baru di pasar sekunder dan juga tekanan saham eksportir seperti Adaro dan PTBA dan sebagainya, itu bisa terjadi jika dianggap membatasi fleksibilitas mereka. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus kemudian DHE itu apa sih? Banyak yang penasaran DHE itu apa. Nanti aku akan jelaskan saham-saham. Aku akan jawab juga pertanyaan apakah kabur aja dulu sih dari saham Indonesia. Aku akan jawab ya, apakah itu malah jadi peluang, atau kalau banyak orang yang mau kabur itu justru malah waktunya kita jadi harusnya greedy di sini gitu. Oke. DHE itu apa? DHE itu adalah duit hasil ekspor yang didapatkan eksportir pas jual barang ke luar negeri. Nah, biasanya duit ini tuh disimpan di luar negeri atau dipakai langsung buat bisnis mereka gitu. Tapi sekarang aturan baru mewajibkan eksportir itu buat taruh duitnya 100% duit hasil ekspor tuh di dalam negeri selama setahun penuh gitu. Nah, duit yang ditahan ini bisa dimasukkan ke dalam 3 pilihan instrumen tadi yang aku udah bilang tadi. Terus impact-nya gimana? Potensinya bisa menambah devisa negara sebesar 80 miliar US dollar atau sekitaran 1.300 triliunan atau 1,3 kuadriliun. Sedangkan dalam setahun hasilnya mencapai lebih dari 100 miliar atau 1,6 kuadriliun. Nah, kalau cadangan devisa naik, rupiah itu bisa lebih stabil dan bagus buat ekonomi. Nah, tapi di sisi lain, sektor sumber daya alam yang terdampak seperti batu bara, metal, CPO, dan lain-lain, ini otomatis nggak bisa langsung pakai DHE sesuka hati. Pendapatan yang ditahan ini berpotensi bisa mengganggu cash flow-nya. Tapi kalau ketiga instrumen tadi ngasih bunga menarik, ini justru bisa jadi alternatif penyimpanan buat kas mereka gitu. Just for your information, return-nya SVBI dan SUVBI itu sekitar 4-6% berdasarkan lelang bulan Januari dan Februari 2025. Nantinya perusahaan akan dapat bunga ini saat jatuh tempo. Nah, jadi instrumen tersebut itu hanya bisa dibeli lewat perbankan, bukan langsung dari Bank Indonesia. Jadi eksportir harus masukin DHE-nya ke bank dulu sebagai perantara transaksi. Terus efeknya ke perbankan tadi aku sebenarnya udah bahas, cuman ini aku ulang lagi supaya teman-teman bisa lebih paham. Sektor banking itu jadi salah satu yang juga terdampak positif sebenarnya. Kalau tadi aku bahas dari sisi negatifnya, sekarang aku bahas dari sisi positifnya, karena likuiditasnya bakalan naik. Nah, likuiditas ini penting banget untuk perbankan. Kenapa? Karena dana segar bakalan masuk ke sistem perbankan dan membuat perbankan ini punya lebih banyak uang yang bisa diputar, jadi kredit maupun memenuhi penarikan uang nasabah. Nah, hal ini bisa ngebantu bank untuk kasih kredit lebih banyak ke pebisnis dan masyarakat. Nah, otomatis sumber cuan utama sektor banking yaitu pendapatan bunga berpotensi naik ya. Untuk kondisi likuiditas perbankan, kita bisa ngecek dari rasio loan to deposit ratio. Kalau for big banks, LDR-nya masih paling bagus BCA. Yang di TokTok, yang di YT ke Igoy, sebentar lagi aku akan bahas saham-saham. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa banyak duit yang dipinjemin bank atau jadi kredit dibandingkan dengan simpanan yang mereka pegang di dana pihak ketiga atau DPK-nya gitu. Terus tolok ukurnya apa? Biar tahu stok duit bank itu masih banyak atau sedikit. Sebagian besar LDR itu semakin besar ya, jadi semakin besar LDR-nya itu semakin bagus gitu. Jadi intinya di Indonesia paling bagus ya BCA gitu. Terus kemudian setelah itu BCA tuh dari 70% jadi 78%. Setelah itu ada yang kedua
BRI 88,9%, terus yang ketiga BMRI 95%, yang terakhir ada BBNI 96,1%. Jadi BNI mungkin likuiditasnya agak kurang gitu. BMRI dan BCA secara likuiditas BCA lebih oke, kira-kira gitu. Tapi ada plus minusnya masing-masing. Nah, terus efek DHE ke sektor lain itu gimana? Dalam konteks rupiah stabil, jika cadangan devisa itu naik, maka itu positif buat perusahaan yang banyak impor bahan baku karena biaya produksi bisa lebih efisien. Terus contohnya tuh sektor farmasi yang 83% bahan bakunya tuh masih berasal dari luar negeri atau impor. Terus kemudian Astra International dan IMAS itu juga banyak impor komponen kendaraan gitu ya. Terus perusahaan yang punya banyak utang dalam US dollar karena beban pembayaran utang dalam rupiah itu bakalan jadi lebih ringan ya. Jadi contohnya ada ICBP dan juga Mayora. Jadi ICBP itu utangnya dalam USD lumayan gede gitu. Oke, jadi ada beberapa program pemerintah yang bakalan mempengaruhi perbankan, yaitu tadi DHE, terus kemudian Danantara masih banyak ketidakpastian. Aku tadi lagi baca pemimpinnya pun juga kayaknya masih belum ditentukan, kira-kira kayak gitu. Peraturan-peraturannya juga masih banyak ketidakpastian kayaknya ya. Terus kemudian yang ketiga ada program 3 juta rumah. Oke. Tapi sebelum aku lanjutkan bicara tentang Danantara dan 3 juta rumah, aku mau bahas tentang saham-saham dulu ya. Nah, jadi biar nggak bosen nih, aku bahas saham yang lain dulu daripada aku bahas saham banking terus. Nah, aku mau kasih bocoran sedikit ya, kira-kira untuk dividen investing itu ada saham yang menarik, tapi disclaimer on sekali lagi, teman-teman yang ada di TokTok yang di YT boleh ke Igoy ya. Ingat, dividen investing ada resikonya ketika ex-date, ulang 3 kali. Buat para ngengong yang kalau denger langsung beli, terus habis itu turun nggak nyalain. Jadi biar nggak ngengong lagi gitu loh. Sorry, ngengong tuh definisinya untuk orang-orang yang gak mau belajar sebenarnya. Ya, biar nggak ngengong, tak ulang. Ketika ex-date, harga saham akan turun. Untuk saham yang dividennya besar, jauh lebih berasa. Jika dividen yield 9%, 10%, bisa turun sampai 12-15%. Jika dividen yield 20%, bisa turun 25% dari puncaknya, dari sejak dia come date. Jika dividen yield 30%, bisa turun 40% dari harga come dividen. Maka dari itu, sebenarnya ada ideas yang ini aku sebenarnya belajar dari temen aku juga ya, yang dia tuh investor banget, nggak trading sama sekali. Jadi kita agak-agak beda sebenarnya strateginya, tapi aku tetap belajar open mind. Dia kalau dividen investing belinya tuh nggak mepet-mepet pas lagi ada pengumuman dividen. Tapi saham-saham yang rajin bagi dividen tuh istilahnya udah dititeni dulu, udah ditandain dulu gitu loh. Dan udah jauh-jauh hari pas lagi turun, pas lagi di bawah tuh dibeli. Dan aku mau kasih disclaimer lagi, meskipun saham-saham ini berpotensi untuk bagi dividen, tiap tahun bagi dividen gede, masih ada satu resiko lagi. Selain resiko harga turun saat ex-date, yaitu resiko tidak bagi dividen, atau resiko bagi dividennya jadi kecil. Kan keputusan perusahaan. Kalau tiba-tiba perusahaan memutuskan kita mau berkembang nih, kita butuh capex-nya gede, labanya dipakai untuk berkembang, mau apa coba? Mau menggugat perusahaan? Gak bisa. Contohnya Demas tuh dulu rajin bagi dividen, terus kemudian jadi jarang bagi dividen. Di Mvest kita akan bagiin tips dividen investing, saham-saham dividen investing. Pastinya lebih banyak, dan kita lagi rombak portfolio desainnya Mvest this week ya. Jadi this week kita lagi rombak portfolio desain Mvest. Tapi aku bisa spill satu buat kalian, dan aku disclaimer ya buat kalian semuanya ya. Saran aku kalian belajar di Mvest Start dulu, itu webinar 2 jam dan itu ada rerunnya hari Minggu nanti. Kemarin banyak yang bilang belum ngikut.
Oke ya. Terus just DM aku mfstart tanggal 23 Februari. Oke, nanti tim aku akan kasih URL-nya. Oke ya. Nah, aku mau spill satu saham. Dividend investing. Enak banget ya, baru mulai live-nya udah langsung di spill. PTBA. Nih, aku kasih tahu dulu nih. Ini kan lagi downtrend nih ya. Nah, kamu jangan main naga cacing. Kamu kalau kok PTPP sih? Pantesan kok jadi murah banget, aneh. Kamu jangan main naga cacing. Kalau kamu main naga cacing bahaya. Ini PTBA. Makin murah, makin menarik. Karena apa? Karena buat dividen investing. Jadi supaya ketika nanti dia jelang pembagian dividen, itu biasanya harga naik, orang-orang ngeborong. Nah, itu kamu udah cuan dulu dari harga sahamnya. Ya, jadi ini yang jatuh dalam ini karena dividen gitu loh. Nah, jadi kalau diperhatiin selama beberapa tahun belakangan ini, kita coba pakai harga average ya. Ini average sekitaran 100 bulan itu di mana? MA 100, average 100 bulan. Nah, average 100 bulan itu sekitaran level 2730-an. Karena dia sideways, jadi ini semua garisnya di tengah nih, keruntelan. MA-nya keruntelan yang ditok-tok yang di YT. Oke, berarti di sini harga rata-rata dong ya. Baik rata-rata 20, 50, 100 bulan tuh di sini, ada di sini gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya kalau kamu beli di rata-rata di sini, ya ini bukan fundamental ya, ini technical. Ini harganya ya just fair aja secara technical. Kalau mau lebih murah, lebih diskon, ya dapat lebih diskon pastinya ambil di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata itu di berapa? Ya pokoknya di bawah 2.700 gitu kan. Nah, kesimpulannya sekarang ini bukan trading ya, yang ngengong dengerin. Ini bukan trading, woi dengerin. Jangan harap ini langsung naik sehari, dan kita nggak ngarep dari naik turunnya harga saham. Dan kita nungguin dia pas turun itu untuk meminimalisir resiko dividen trap. Denger no baik-baik. Kenapa kita nungguin pas turun? Untuk meminimalisir resiko dividen trap. Dan ketika ini kita lihat dia di average monthly-nya pas di harga rata-rata, ya wes lah, fair enough secara technical. Daripada dapatnya di pucuan di 4.500 di ketinggian. Nah, ini nyicil. Nah, kan aku lagi mikir. Aku mau nyicil nih dikit-dikit, ada cash. Ya, supaya apa? Ya, ini dividen investing gitu. Dulu aku nggak mau banget dividen investing gitu kan. Tapi sejak dapat dividen yield hampir 30% dari PTBA di tahun 2023, itu sebenarnya tahun buku 2022. Ya itu aku jadi ya udah gitu loh, jadi suka. Tapi ada pilihan saham lain untuk dividen investing, itu kita bakalan kasih tahu di Mvest gitu loh. Ya, jadi ini di 2.690 pas average monthly kira-kira di situ. Nah, kalau bisa dapat di bawahnya di 25, syukur-syukur di 24, di 23. Waduh, itu hauce sih. Ngerti nggak hauce? Enak, hauce sencing ping, enak gila gitu loh. Apalagi dapat di 2.300. Tapi pas turun di 2.300 kan semuanya pada ketakutan. Nah, jadi caranya beli itu sebenarnya DCA. Lu ngerti nggak DCA? Gak ngerti DCA? Ikutlah Mvestart hari Minggu nanti Riran ya. Aku ngomong terus terang Riran itu rekaman yang Sabtu kemarin karena banyak hari Sabtu aku masih kerja, Sabtu pagi oke lah masuk akal. Ya udah kalau gitu ini hari Minggu sore masih ada alasan lagi nggak? Saya jalan-jalan. Habis itu ngengong lagi. DM aku, ini most likely ya, orang kalau DM aku begini, aku malas jawab. Ci, beli saham apa? Aku punya saham ini. Jual di harga berapa? Lagi untung, jual nggak? Lagi rugi, jual nggak? Tak jawab sih, tapi tak jawabnya tuh biasanya saya arahin, saya ajak mikir. Barusan ada yang DM aku lagi. Aku punya GoTo di harga segini, aku rugi nyangkut. Pertanyaan saya apa? Saya nggak langsung jawab beli jual, karena itu biasanya aku ngomong apapun disalahkan kok. Misalkan
Jual posisi untung, kalau naik salah. Jual posisi rugi, kalau naik salah. Ngerti nggak? Udah untung salah, rugi salah, tak suruh mikir. Pertanyaan saya, karena nggak bisa panjang-panjang, cuma satu, uang dingin nggak? Uang tenang nggak? Dinginnya uang dingin sampai beku banget nggak? Gitu. Uang dingin nggak? Dia, saya nggak tahu dia udah jawab belum, terus saya live. Jawaban saya berikutnya, saya mau jawab simpel. Ikut M-Trade Start atau M-Fast Start. Dah, itu dulu. Syukur-syukur kalau bisa belajar di M-Trade dan M-Fast. Oke ya, PTBA ini buat dividen investing ini mahal, tau nggak? Tak kasih ini bocoran, ini mahal. Mohon disikapi dengan baik, jangan dengerin sambil ngantuk atau sambil ngengong, terus habis itu ngomong, wah aku disuruh beli PTBA sama Miss Ellen sama Ci Ellen. Aku ingin berkata, tapi direm sama teman-teman dan suamiku, nggak boleh, sabar. Aku pengen berkata, aku gak nyuruh kamu beli, ya. Kamu beli terserah, nggak terserah. Nonton tok juga nggak apa-apa. Gitu loh. Kalau beli itu keputusanmu sendiri. Jangan childish, wah victim mentality, wah wis parah. Oke, sekarang aku mau bahas saham yang lain. BRIS dan BTPS. BRIS lagi aktif ya. Oke. Trader, siap-siap ya profit taking. Nah investor, kamu tahu nggak BRIS ini valuasinya udah di standar deviasi +1. Kelainan memang agak beda dibandingkan dengan saham-saham perbankan lain yang ditok-tok yang diete ke Igoy. Biar gak bosen bahasnya Big Bang terus, tak balik. Sekarang aku bahas yang lain-lain dulu. Nah BRIS ini udah hampir mencapai level tertingginya di 3190. Aku nggak tahu apakah ada nyangkuters nggak di 3350 dan sekitarnya, tapi sekarang udah mulai level harga lumayan tinggi. Kelihatan ada akumulasi nggak sih di sini? Ya kayaknya sih ada akumulasi. Tapi saran aku ya, kalau kalian mau trading ya ini cuan bungkus dulu aja. Oke? Kenapa? Ya pakai strateginya M-Trade Academy. Kalian kalau ngikutin course-nya baik-baik, kalian pasti ngerti gitu ya. Jadi kenapa aku bilang ini waspada? Karena perekonomian saat ini masih dalam kondisi indecision. Ya, jadi pemerintahan Amerika soal perang dagang nanti 2 April kayaknya ada pengumuman lagi perang tarif impor mobil. Terus kemudian dari Indonesia. Aku nggak tahu sih, kayak yang tadi kebijakan orang ojol demo terus tiba-tiba wakil menteri keluar, ya nanti dikasih, aduh, kita lihat GoTo sekarang. Oke ya, jadi intinya BRIS ya, aku kasih kesimpulan dulu. BRIS ini meskipun dia satu-satunya yang beautiful, tapi kita harus tahu diri. Kira-kira kayak gitu. For long term investor, di M-Fast kita juga udah kasih tahu, kalau mau bungkus cuan sebagian boleh, dan sebagian lagi harusnya kalau long term investor harusnya hold sampai +2. Tapi ini udah +1, tak suruh bungkus cuan dulu lah. Kalau di M-Fast kita berani ngomong suruh. Ya bukan suruh juga sih, dikasih tahu, bukan perintah gitu loh. Ya kira-kira kayak gitu. Tapi kita tetap bilang semestinya ada yang di hold karena ini long term investing, baru +1 standar deviasinya. Kalau mau bungkus cuan sebagian oke. Terus kemudian aku mau buka GoTo. GoTo itu ya ini yang kemarin teman-teman ada yang bilang ya ada yang ngebandingin sama BRI. Aduh beda banget sih. Oke, terus perhatikan di sini. GoTo hari ini merah. Apakah efek dari itu? Waduh, nggak tahu. Ya, jadi GoTo merah. Apakah ada efek dari itu tadi? Dari apa ya? Dari Pak Wakil Menteri yang menenangkan para ojol, terus investor-investor pada takut, saya nggak ngerti sih. Ya mungkin iya, mungkin aja enggak. Tapi hari ini merah gitu loh.
Terus GoTo ini ya, aku mau bahas GoTo sedikit sebelum saya ke banking. Kemarin saya sudah bahas tentang banking. Sekarang aku pengen bahas tentang GoTo karena kemarin kan pada ngebandingin banking dengan GoTo. Terus aku kemarin tuh sebenarnya udah ada presentationnya. Tim aku udah buatin datanya gitu loh, udah rangkumin datanya, bukan buat dia. Nggak boleh ngeklaim buat data. Oke ya, jadi merangkum datanya. Kita coba lihat di sini. Aku mau kasih lihat di sini. Oke, coba kamu baca ini sebentar aja. Tak biarin. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Aku gedein ya. Aduh, slideshow. Nih, dibaca nih. Silahkan dibaca. Oke, udah kelihatan? Income statement bisa baca nggak? Net income. Kok di bawah sih? Mau lihat chartnya BRI. Nah, ini buat ngengong kemarin yang bandingin saham banking sama ini BCA udah pasti bertumbuh nih ya. Oke, terus ini BRI. Nih, BRI ini dia revenue-nya naik, net profit marginnya masih di atas 21%, nih tepatnya berapalah 20 berapa persen nih. Halo yang di TokTok, yang di YT ke Igo ya untuk bisa lihat chartnya. Ini Bank Mandiri ini kemarin aku nggak ngulang ya. Intinya Big Banks masih untung, terus bandingin kayak gini loh. Intinya ya GoTo ini masih rugi. Nih perhatikan di income statementnya. Terus profitabilitasnya. Aku geser kameraku ke kanan. Susah sih sebenarnya geser kamera pakai tripod, nyangkut ini udah. Oke, terus ini lihat nih di Igoi, kelihatan ya? Ini apa nih? Return on equity-nya lo di bawah, Dul. Lihat nih Dul. Nah, di bawah. Terus ini apa nih? Nah, ini earnings per share-nya masih minus, masih di bawah. Oke. Tapi dari tahun ke tahun semakin mendingan sih. Oke, terus kita lihat ya. Yang berikutnya ke bawah, berikutnya lagi ya. Analis consensus estimate. Perhatikan 2023, 2024 dan 2025. Earnings per share negatif 75,24 2023. 2024 laba bersih setelah dipotong pajak per lembar saham minus 3,64. Jadi ini rugi. Rp3 per 3,64 per lembar saham. 2025 makin dikit sih kerugiannya, minus 2,02. Ya, jadi long story short, kamu gak bisa compare BRI sama GoTo. Namanya juga perusahaan lagi masih rugi gitu loh, mau dihitung valuasinya juga nggak bisa. Tapi satu hal yang aku mau kasih tahu soal GoTo, kerugiannya udah mulai berkurang. Ya kecuali dia disuruh bayar THR-nya mitra-mitra ojol ya bisa jadi jatuh lagi deh. Tapi ini bagus, dia sebenarnya kerugiannya tuh udah mulai berkurang. Nah terus timbullah pertanyaan, kalau misalkan aku ada yang nanya kan, kalau gitu aku spekulasi, aku investasi di GoTo gimana? Udah lalu jangan pembenaran lah, karena nyangkut kemarin-kemarin terus jadi average down di GoTo, jangan kayak gitu loh. Sama-sama lagi di bawah, itu Big Banks pada lagi di bawah semua. Terus pada bilang, BRI keberatan retail, investor gede susah nariknya, gak kayak gitu. Mereka mau narik aja. Di tanggal 15 Januari kemarin investor gede masuk, naik ya naik gitu loh. Emang retail sekuat apa sih retail remah-remah rengginang? Oke ya. Terus 3 Big Banks mau buyback ya. Jadi tanggal rapat umum pemegang sahamnya tuh berurutan BRI, Bank Mandiri, BNI 24, 25, 26 Maret. Yang paling gede tuh BRI mau buyback 3 triliun sumber dananya kas perusahaan. BMRI mau buyback 1,17 triliun kas perusahaan. BNI mau buyback 905 miliar sumber dananya adalah saldo laba.
Kira-kira kayak gitu. Terus BTPS. BTPS tuh kemarin kenapa naik? Nanti tak kasih tahu untuk 3 big banks atau 4 big banks. Ini kira-kira gimana hari ini dan besok gimana. BTPS ini kita trading aja untuk jangka pendek di M-Trade doang sih. Ya, jadi BTPS ini kebalikannya BRIS, dia sama-sama syariah. Tapi BTPS baru mau naik. BRIS itu sangat kuat sekali gitu. Kayaknya blue chipnya di perbankan syariah sih gitu. Cuma kita mesti ngerti waktu juga gitu ya, ngerti timing. Nah, BTPS ini secara kuartalan dia naik 32,9%. Secara tahunan malah turun 7%-an gitu. Pendapatan bunga bersihnya turun 7%-an, laba bersihnya turun 1,8%, tapi laba bersihnya dia naik 32,9% secara kuartalan. Size-nya perusahaan ini kecil sih, laba bersihnya itu sekitaran 1,1 triliun aja dibandingin dengan big banks yang lain, ya. Jadi dibandingin dengan big banks yang lain, ini kalau BCA dan kawan-kawan ini kan udah di angka puluhan triliun bahkan ratusan triliun gitu loh. Jadi anyway, kita lanjut ya. Buat saham big banks-nya gimana kabarnya? BCA gimana kabar? Terus nanti aku mau bahas lagi saham-saham trading. Hari ini BCA tadi sempat candle-nya bullish banget sampai tertinggi di level 9575. Jadi teman-teman yang kemarin sempat dapat di bawah pasti ini udah cuan ya di 9575. Jadi sore hari tadi menyusut lagi gitu loh. Nah, jadi ini menunjukkan sebenarnya market itu belum benar-benar bullish. Dia bisa ada koreksi. Kalau ditanya apakah ada kemungkinan sampai 8950, sebelum saya jawab tolong jangan ngengong. Apakah ada kemungkinan di market itu selalu prinsipnya profitabilitas. Terus kalau kalian nanya bisa nggak nebak harga saham? Bisa, tapi profitabilitas. Bukan nebak harga sahamnya itu secara 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu loh ya. Jadi saya kasih highlight, saya kasih penekanan. Kalau ditanya apakah bisa sampai 8950, jawabnya adalah bisa, dalam arti kemungkinannya masih cukup besar sampai sini ya. Tapi kepastian tidak ada satu orang pun yang tahu, bahkan investor besar pun tidak ada yang tahu. Cuman Tuhan yang tahu. BD pun juga nggak tahu. Ya. Terus ke 8825 apakah masih bisa? Masih ada kemungkinan 50-50 bisa ke sini gitu loh. Ya, tapi BCA sekarang ini di posisi yang secara teknikal udah murah banget, yang aku bilang berkali-kali di garis hijau tuh area 92. Ya, kalau di bawah 92 tuh sebenarnya udah murah secara teknikal. Kalau secara fundamental ya sebenarnya baru slightly discounted, kira-kira kayak gitu. Oke, data Bloomberg dengan data kami agak berbeda. Data Bloomberg ini udah di standar deviasi -1, di kita masih slightly discounted dari average-nya. Oke, kira-kira kayak gitu. Meskipun saya udah kasih penjelasan kayak gini, masih ada aja orang ngengong. Dan jangan sekali-sekali ya kamu ngajakin temanmu. Itu kan aku dapat komen tuh kan, dia bilang dia ajakin temennya beli BRI, gak ngerti dasarnya. Ya maksud hati tuh baik, mau ngajakin temen investasi, tapi ajarin dulu ilmunya tuh, diajak belajar. Orangnya kalau nggak mau belajar, jangan ajakin teman masuk saham. Saya nggak pernah ajak teman saya, nggak pernah. Kecuali mereka nanya sendiri, mereka mau belajar sendiri, ya aku kasih support pasti. 2, never ever pegang duit orang, dititipin duit orang. Karena mereka cuma mau tahu cuannya. Kalau pas rugi kamu disalah-salahin, pasti itu, pasti. Terus kamu mau ngambil keputusan apa serba salah, gitu. Jadi ada yang nyaranin temennya beli BRI. Nah, BRI kan value investing ya. Value investing kadang-kadang kalau misalkan valuasi udah murah, belum tentu dia langsung naik. Turun ya, seperti yang kalian tahu lah. Terus ditanya lah sama temennya, kok kamu bisa beli BRI sih? Bisa suruh aku beli BRI sih? Iya, aku juga disuruh. Siapa yang suruh kamu? Miss Helen. Wala. Tahan diri. Tahan diri, Miss. Siapa yang nyuruh? Gak ada. Oke, jadi jangan kayak gitulah. Belajar dulu dan gak usah ajak-ajak orang.
Oke, ngengong sendiri nggak apa-apa, jangan ngengong bersama. Oke ya, ngengong. Oke, terus aku mau update lagi untuk saham yang lainnya. Aku mau update lagi buat saham yang lain. AAD. Wah, tadi ada dapat testi AAD, bagus. Tapi yang aku seneng dari testi AAD-nya itu dari M-Traders kita. Dia tuh bilang gini, aku menganalisis sendiri dengan ilmu yang diajarkan di M-Trade Academy. Di akademi. Oke, di sini di M-Trade Academy, di M-Trade kita tuh ada akademinya lah, ada e-course-nya lah. Gitu. Dia bilang aku menganalisis sendiri. Terus dia dapat di harga sekitaran di dekat 7.700, which is mirip banget dengan area review buy kita pada tanggal 12 Februari itu di bawah 8.000 gitu ya. Nah, jadi di bawah 8.000 di sini. Terus dia bilang, ternyata ilmunya tuh bisa dipakai ya, bisa dipakai di kripto juga loh. Gitu loh, di bottom dia beli lagi, di bottom lagi. Ini M-Trade jangka pendek udah profit taking. Tinggal yang jangka menengah, yang separuh mau profit taking lagi. Terus kemudian aku kasih tahu buat teman-teman yang baru mau beli buat trading, ini udah posisi nanggung. Posisi di 8650 ini udah agak-agak nanggung posisinya buat trading. Jadi kita tinggal ngehold aja. Posisi bagus buat trading tuh di bawah 8.000 sebenarnya gitu loh. Nah, terus kalau mau investing ya cara belinya ya kurang lebih kayak PTBA tadi. Ini lebih ke dividen. Valuasi masih oke, masih murah. This is a very beautiful company. Dan ingat dari kata-kata aku kayak gini, gak ada satupun aku suruh kamu beli dulu. Jangan nanti kamu ajak-ajak saudaramu, teman-temanmu, terus AAD-nya breakdown, terus kamu bilang, aku disuruh sama Miss Ellen May, Ci Ellen. Sabar. Jadi orang tuh jangan bingungan. Jangan bingungan, oke ya? Oke, selain AAD, aku mau review beberapa saham komoditi. Indika Energi. Ini saham liar banget. Teman-teman yang di TokTok yang di ke Igoy. Ini saham liar banget ya. Indika Energi. Coba perhatikan di sini. Nah, ini M-Trade ada trading beberapa kali. Ya, sempat ada kena koreksi juga, terus kita pernah cut loss juga, kita pernah profit taking juga, banyakkan profit takingnya daripada cut lossnya sih sebenarnya. Aku cek Indi ya, kemarin aku udah kasih lihat Indi, dan hari ini tadi kita ada profit taking lagi di Indi, dapat 6-8%. Ya, ini 6-8%. Lihat di Igoy, ini aku ada share. Terus kemudian jangka menengah pernah cuan, jadi berkali-kali cuan. Ini satu kali yang cut loss di Januari 2025 kemarin. Nah, terus ini Indi, ini naik turunnya luar biasa. Nah, kalau saham-saham kayak gini kita tungguin di bawah sideways-nya sebenarnya. Nawarnya tuh harus pelit banget. Prinsipnya tuh sama di saham, di kripto, di US stocks tuh sebenarnya sama. Kalau lagi sideways tuh nawar pelit di bottom sideways-nya gitu ya. Terus anyway, di bottom sideways-nya di garis merah ini mana sih? Oke. Garis lurus merah. Oke ya, yang di TokTok yang di YT ke Igoy. Ini best price. Tapi kalau nggak dapat best price, ini juga dia mantul di bawah sini. Ini kita ambil dari sini. Sebenarnya kita tuh nggak trading pakai support resistance loh. Kita trading pakai pembalikan arah. Dia belok ke kanan. Jadi sebenarnya di intraday-nya pas market buka, kita tuh ngeliatin secara pembalikan arahnya, tapi Anda sambil kerja, kami tim M-Trade yang ngeliatin dari internal, dari dalam gitu loh. Ya, bukan dari dalam perusahaan, enggak, tapi maksudnya dari intraday chartnya, kira-kira kayak gitu. Kemarin kita ada review buy di sekitaran 1525, terus kemudian hari ini kita udah profit taking 6-8%. Yang jangka menengah kita masih hold, kita masih ngelihat ini beautiful. Disclaimer, kalau aku ngomong beautiful, jangan kalian langsung hajar-hajar beli. Ingat, M-Trade itu udah di 1525. Entry-nya kira-kira kayak gitu. Kayaknya aku lebih aman ngomong saham trading kayaknya. Karena angkanya lebih jelas. Kalau ngomong valuasi itu, teman-teman konsepnya banyak yang susah nangkep.
Prinsip valuasi itu prinsip beli perusahaan sebenarnya. Warren Buffett bilang di buku, salah satu buku yang ditulis oleh Robert J. Hagstrom, yang namanya Money Mind Warren Buffett kalau nggak salah. Dan aku lagi cari buku itu, entah dipinjam siapa atau di kantor, aku lupa. Aku lagi cariin. Dia bilang investasi itu business driven investing. Nah, jadi kayak memilih bisnis perusahaan. Yang di TokTok yang di YT ke Igoyo untuk lihat chart. Nah, di sini ada saham Toba. Kemarin tuh naik karena lagi ada isunya Pak Pandu Syahrir jadi pemimpinnya Danantara. Tapi tadi keluar berita lagi kok kayaknya bukan, apalah, aduh. Jadi kita nggak pakai berita ya untuk beli jualnya, kita pakai aja chart gitu loh. Terus jangan pakai juga broadcastan dari grup-grup apapun, karena tim saya ngecek, tim saya ya malah ya saya nggak ngeliatin grup-grup kayak gitu, saya nggak sempat lah. Tim saya bilang kalau kita mau masuk ke satu saham, contoh saham A gitulah, atau saham P gitu ya, aku bilang ini bagus loh gitu, kenapa nggak beli gitu, patternnya bagus, ntar dulu deh Miss, kenapa? Itu lagi disebut di grup itu. Biasanya kalau disebut di grup itu suka naik seret, terus tiba-tiba turun lagi jadi ekor. Oh gitu ya, udah kita wait and see, kira-kira kayak gitu sih. Jadi jangan pakai berita, jangan pakai rumor, jangan pakai kata-kata grup komunitas. Kayak teman-teman yang di TokTok, yang di YT, langsung aja ke Igoe untuk lihat chartnya. Nah, perhatikan di sini, ini Toba itu kemarin breakout dari downtrendnya, hari ini breakout dari sideways-nya. Ini kayak di dalam jangka pendek kita udah mulai siap-siap profit taking bareng juga sama Indi gitu ya. Kayaknya Toba kita udah profit taking nggak sih ini? Sebentar. Ini kalian tuh nontonin dua gitu toh, satu di kok kayaknya banyak yang nonton di dua device ya, satu di YT atau TokTok, satu di Igoe gitu, iya nggak sih? Igoe itu INSTAGRAM, Ellen May _official. Ya ampun, beneran mereka ngelihat dua device. Nah ini AAD tadi kita udah Toba tadi kita jualan 7-8% cuannya. Kok cuannya sitik-sitik 7-8%? Woi, gede woi. Market lagi bearish, kamu harus cuan bungkus. Jadi strategi jangka menengah hold dan jangka pendek swing trading itu mana yang lebih menguntungkan? Sebenarnya tergantung kondisinya. Kalau lagi uptrend, jangka menengah pasti lebih menguntungkan. Kayak gold beberapa waktu yang lalu gitu ya. Tapi kalau kondisinya lagi bearish atau lagi sideways, ya swing trading. Cuan bungkus istilahnya, nggak boleh lama-lama hold. Ada yang hold jangka menengah itu kita kalau jangka menengah pun jadi lebih cepat sebenarnya time frame-nya. Ya, jadi jangka menengahnya tuh nggak sampai nunggu patah tren banget. Oke, Igoe tadi macet-macet udah nyala lagi. Oke, udah nyala lagi dari tadi yang di TokTok yang di YT. Terus tidak hanya saham banking dan energi, batubara, EBT, tadi juga saham retail itu mulai bangun. Nah, perhatiin deh, ini kan saham-saham second liner. Ini ikutan gerak, kalau bankingnya gerak. Artinya apa? Kalau ikan gede banget confident, the whale confident, maka ikan-ikan yang lebih kecil itu ngikut mereka gitu loh. Confident, lebih confident juga. Nah ini tadi MAPI, ini breakout, kita sih trading aja ya. Kita nggak ada investing apa di sini gitu loh. Jadi patternnya mirip kayak Toba, paling beberapa hari kita profit taking. Kira-kira kayak gitu buat jangka menengah dan juga jangka pendek. Oke, jadi disclaimer, kalau MAPI itu sebenarnya best price-nya di 13, jadi kalau besok naik lagi jangan dikejar. Terus kemudian Akra, pokoknya kalau ngikut M-Trade ya bisa masuk duluan sih gitu. Nah, Akra hari ini dia sama, pattern-nya mirip banget kayak apa namanya? Kayak Toba, kayak MAPI tadi ya, mirip banget ya, lagi breakout dari downtrendnya. Terus aku mau kasih tahu Akra ini perusahaan bagus.
Sebenarnya secara fundamental perusahaan bagus, tapi harga sahamnya tuh cyclical, ngikutin harga oil. Dan manajemen perusahaan aku juga kenal dengan CEO-nya. Beliau ini menurut aku karakternya bagus gitu ya. Jadi manajemennya bagus juga gitu. Oke, jadi Akra ini bisa jadi salah satu ideas buat trading juga kalau misalkan ada retracement. Kalau besok naik jangan dikejar. Terus aku lagi ngintipin beberapa saham M-Trade yang udah Toba jangka menengah masih hold, Indi jangka menengah hold tapi jangka pendek udah profit taking. AAD tuh teman-teman kalau mau watch di bawah 8.000 tapi M-Trade udah punya ya. Jadi kalau mau nggak ketinggalan sih sebenarnya M-Trade ngebantu. Tapi ini judul feature-nya kita ganti, bukan lagi stock pick tapi kita ganti trading ideas. Judul feature-nya kita ganti namanya trading ideas ya. Kenapa diganti trading ideas? Biar kita punya M-Traders mindsetnya itu belajar, dan juga apapun yang kita kasih di sini ini harus dianalisis ulang sama teman-teman M-Traders dan diputuskan sendiri. Semuanya putuskan sendiri. Nah, ini saham-saham yang kita udah sempat profit taking, MTech, terus BTPS jangka pendek profit taking tapi jangka menengah hold. Akses ini kita masih nge-watch, Pesap, Antam. Nah, ini jangka pendek ini udah profit taking tapi jangka menengahnya kita masih watch sebenarnya. Gitu loh. Jadi ini contoh nih Antam ya, jangka pendek udah profit taking, kita dapat di harga bagus di 1450 or less ya. 1450 tuh harga paling mahalnya kami sebenarnya. Nah, jadi ini kita tinggal hold aja, terus kalau ada retracement yang swing tradingnya kita masuk lagi. Jadi sebenarnya kita ada dua strategi di sini. Nah, itu tadi banyak banget yang aku udah sampein di sini. Ada saham-saham yang contoh untuk trading. Tapi tadi aku nggak sebutin stop lossnya ya. Jadi penting banget juga harus ada stop loss untuk trading. Tapi kalau untuk investing itu nggak perlu stop loss. Waduh, bingung lagi nih. Investing itu stop lossnya bukan dari harga. Investing itu stop lossnya dari fundamental gitu. Nanti jangan disalah artiin kamu beli saham gorengan terus kata misalnya nggak boleh stop loss. Mateng aku. Ya wes gitu aja sih. Oke, kita ada beberapa event ya. Kita ada beberapa event. Oke, aku mau kasih tahu 3 event. Hari Sabtu ini ada market outlook tanggal 22, tapi sebenarnya itu eksklusif untuk M-Trade dan Invest. Jadi untuk M-Trade dan Invest manfaatkan kesempatan ini, kita ada market outlook bareng dengan Sinar Mas Sekuritas. Kalau buat kalian-kalian yang non M-Traders dan non investors kamu mau ikut ini, tulis aja market outlook atau cuantastic market outlook di DM aku. Nanti kita kasih linknya. Acara ini ada biayanya. Yang kedua, tanggal 23 Februari hari Minggu jam 7 sore. Jika kalian pengen belajar long term investing, bingung terus soal BRI, BMRI, syalala, padahal itu gampang banget, nggak usah dibikin pusing. Kamu daftar aja DM aku, tulis MVestart, EMVESTART, DM aku di Igoy aku @eleme_official. URL-nya sebenarnya gampang sih, emvest.id_live. Nah, itu untuk MVestart akhir di hari Minggu jam 7 sore. Satu Sabtu, satu Minggu. Terus ada satu event lagi yang ini buat trading. Ini M-Trade Start, tapi yang terbaru, versi yang terbaru. Ini ngajarin tentang strategi super trader yang aku pakai. Nanti kita akan bahas untuk saham dan juga kripto. Jadi case tadinya kita akan bahas saham dan kripto itu pada tanggal 1 Maret 2025. Dan itu penting banget, Sabtu jam 10. 1 Maret 2025. Jadi catat tanggalnya tadi 22, 23, 1 Maret. Nah, kalau yang ini 1 Maret buat trading, kamu tulis aja M-Trade Start di DM aku. M-Trade, START, gitu aja. Jadi semoga yang aku bagiin hari ini bermanfaat. Aku sebenarnya mau ngomong soal Danantara ya, aku tuh suka kayak gitu ya. Kayak udah mau kelar, lupa keinget. Oke, aku mau nambahin deh. Jadi pada nggak jadi keluar ini orang-orang kalian semua. Danantara, Daya Anagata Nusantara.
sovereign wealth fund, badan pengelola investasi, nilai investasinya sekitaran 14 kuadriliun atau 14.000 triliun, 14.700 triliun sekian. Nah, aset yang dikelola Danantara ada Bank Mandiri, nilainya 2.174 triliun, BRI, PLN, Pertamina, BNI, TLKM, Mind ID, terus INA atau Indonesia Investment Authority gitu. Jadi perbedaan Danantara dengan Kementerian BUMN ini apa? Jadi pada konsep awal pembentukannya, Danantara ini ditujukan buat menggantikan fungsi Kementerian BUMN. Tapi berdasarkan revisi Undang-Undang BUMN terbaru yang disahkan pada 4 Februari 2025, Kementerian BUMN ini akan memainkan peran sebagai regulator gitu loh. Jadi beberapa fungsi Kementerian BUMN sesuai dengan undang-undang yang baru itu menyetujui RUPS, mengusulkan agenda RUPS, meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan. Nah, jadi kalau kita ngelihat Danantara ini sebenarnya kayaknya peraturannya tuh masih belum, regulasinya masih belum fix gitu loh. Terus ada rumor pergantian kepala BPI Danantara, disclaimer, ini aku juga dapatnya dari kanal berita ya pastinya ya, dari detik.com dan bisnis.com. Pak Mulyaman Dehadat itu kepala BPI Danantara dikabarkan akan digantikan oleh Rosan Roslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, kayak gitu ya. Tapi anyway, kita tunggu aja ya. Terus nama-nama yang dikabarkan bakalan mengisi posisi strategis Danantara itu ada Kaharudin Jenot, itu wakil kepalanya BPI Danantara, dan juga Pak Pandu Syahrir ya, jadi wakil direktur utama PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba, yang tadi salah satu sahamnya kita sempat bahas ya. Katanya sih bakalan jadi direktur di holding investasi Danantara. Tapi disclaimer, aku juga nggak tahu, kayak infonya tuh masih simpang siur. Terus saya tanya ke Pak Pandu, beliaunya juga belum mengkonfirmasi apapun. Jadi informasi ini kita dapat dari media juga. Semoga bermanfaat live saya malam hari ini. Saya Ellen May dan salam profit. Salam anti ngengong. Dulu kenal saham dari Cici. Arah mana ya? Ada yang kangen sama aku nggak? Ini kesayanganku loh. Kesayanganku loh, bubuknya sama aku loh, sama anakku sih, tapi kadang sama aku juga. Nih, kalau suaminya yang ngorok nggak boleh dibangunin, tapi kalau dia yang ngorok nggak apa-apa. Aduh. Good night anti uncle. Udah, iya ada Cici Melin. Good night, dadah Bujo. Istilah baru ngengong dapat dari netizen lucu. Selamat malam. DM aku ya. DM aku. Kalau kamu DM Cuantastik itu dapat info link market outlook. Kamu DM aku Mvestart dapat info link kalau yang Mvestart gratis tanggal 23 jam 7 sore. Rerun karena banyak permintaan. Yang ketiga, Mtrade Start. Kalau DM dari live kayak gini nih dapat gratis juga. 1 Maret. Udah, good night. Ngantuk banget. Mapi udah tadi. Pani C, kapan 20.000? Pani. Kenapa pilih Pak? Oh no, dia bukan Pak. Dia Frenchy, kupingnya naik bullish. Kalau Pak, kupingnya bearish. Ngapain dipikir ya, kapan saham ini 20.000, kapan saham ini segini. Kita tuh nggak boleh loh berharap pada saham, baik berharap naik maupun berharap dia turun. Jadi mindsetnya tuh kayak ngeflow. Oh iya ya, kapur aja dulu jadi nggak dibahas nggak. Mindsetnya tuh kayak ngeflow aja gitu loh. Jadi apa yang di depan mata ya kita manfaatkan peluangnya.
biar objektif. Kalau kamu berharap naik, nanti kamu sahamnya turun, kamu nggak mau batasi resiko. Kalau kamu berharap turun, kamu nanti jadi nggak objektif bahwa itu udah timing murah banget. Kira-kira kayak gitu. Terus kabur aja dulu. Ada yang nanya, kabur aja dulu nggak sih dari saham Indonesia pindah ke US stocks atau ke kripto gitu? Kalau menurut aku sih diversifikasi oke, tapi kalau kabur sih enggak lah ya. Justru kan ini dikasih kesempatan, saham-saham bagus lagi banyak yang murah, dan beberapa udah mulai naik-naik, dividen stocks pun juga murah gitu loh. Jadi kalau kabur malah hilang kesempatan. Dengerin aku baik-baik, hati-hati dengan US stocks. US stocks-nya tuh sudah ketinggian, udah tinggi banget. Saham tuh gampang, kalau nggak naik ya turun. Kalau naik ketinggian dia akan turun. Kalau turun terlalu dalam, dia perusahaannya bagus, dia pasti naik. Udah gitu aja. Makanya kalau sampai ketinggian banget US stocks-nya, ya jangan dihajar-hajar di atas. It's not the time buat kalian value investing di US stocks. US stocks tuh sekarang cuma buat trading doang. Oke, terus ada yang nanya suku bunga susah turun lah, udah dibahas tadi. Gitu aja ya. Mereka tidak tahu, cuma FOMO aja. Iya benar. Bye. You only need one, atau you only live once. Asetku dikit C, kocak kalau diversify kebanyakan. Enggak loh. Kripto US stocks tuh sekarang banyak yang bisa dibeli fraction. 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 rupiah. Mindsetnya bukan ngediversifikasi aset doang. Mindsetnya itu kalian belajar apa yang terjadi di luar sana, yang terjadi di Indo. Jadi meskipun sedikit tuh ya, kalau aku sih, aku saranin cobanya bukan buat gambling, enggak. Jadi belajar dulu di M-Trade Academy. Kalau investingnya belajar di Invest Academy. Kira-kira kayak gitu. Dah, benar Daniel Mulya. Good night. Single dikit kripto, ngantuk. Nanti aja next di webinar. Baik, tapi masih lanjut. Udah baik beneran.